Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, senang kembali pada pagi hari ini saya bisa berada di channel YouTube ini untuk memberkati Bapak Ibu dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini sangat menarik untuk kita bersama-sama belajar dan kita merenungkannya. Dan saya beri judul Fenomena Great Divorce. Mari Bapak Ibu kita akan mengawali renungan pada pagi hari ini dengan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu artinya Tuhan tidak pernah menghendaki apa yang namanya perceraian. Namun fakta menunjukkan bagaimana angka perceraian hari-hari ini sangat meningkat. Ini tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang yang di luar Tuhan, tetapi perceraian juga terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Kita yang adalah orang beriman, orang Kristen, sudah percaya Yesus, sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi rumah tangga anak-anak Tuhan pun hari-hari ini tak ubahnya seperti rumah tangga orang-orang yang di luar Tuhan. Saudara, ini menjadi sebuah catatan penting dan sangat disayangkan. Mengapa rumah tangga anak-anak Tuhan harus bercerai? Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan itu sangat membenci perceraian. Anda bisa membacanya di dalam kitab Maleakhi. Bapak Ibu, ini harus menjadi sebuah kesadaran penting bagi kita untuk kita harus mewaspadai akan perkara ini. Karena apa, saudara? Karena hari-hari ini terjadi apa yang namanya fenomena Great Divorce. Apa itu Great Divorce? Great Divorce sering disebut dengan istilah perceraian abu-abu. Great Divorce merupakan sebuah perceraian yang terjadi di kalangan pasangan yang sudah menikah cukup lama, Bapak Ibu. Dan perceraian ini terjadi di mana anak-anak mereka telah menjadi dewasa. Bayangkan, sudah opa dan oma, sudah memiliki cucu, saudara ternyata bercerai. Usaha meningkat, bisnis menjadi maju, ternyata tiba-tiba bercerai. Ada terjadi apa yang namanya promosi jabatan, karir kita meningkat, tetapi tiba-tiba juga terjadi apa yang namanya perceraian. Saudara, ini sangat membingungkan. Mengapa justru terjadi apa yang namanya perceraian ketika anak-anak mereka telah menjadi dewasa? Saudara, ini sangat disayangkan dan kita harus sadar hari ini. Ternyata membangun rumah tangga itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Membangun rumah tangga harus berlandaskan apa yang namanya kasih. Jika Anda ingin memiliki rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang langgeng, mari kita harus perhatikan firman Tuhan. Bagaimana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan kita harus memiliki apa yang namanya kasih. Firman Tuhan di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22a berkata, buah roh adalah kasih. Sudah saya percaya bila kasih itu mengikat hubungan suami istri, maka apapun keadaan kita, bagaimanapun sesulit apa yang kita alami dalam rumah tangga kita, bahkan apapun masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangga kita, maka kita akan tetap bertahan dan kita tidak akan pernah memutuskan untuk bercerai. Karena kita tahu bahwa hanya kasihlah yang akan menjadi pengikat antara kita dengan suami kita, antara kita dengan istri kita, saudara. Inilah kunci
yang menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ketika kita hidup dalam kasih, ketika rumah tangga kita diikat oleh kasih, maka ada pengampunan Bapak Ibu, ada penerimaan. Sudah tidak akan pernah kita menjumpai pasangan yang sempurna. Kita tidak akan pernah mendapati pasangan kita adalah pasangan yang sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Setiap kita pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Itu sebabnya kita harus bisa menjadi pasangan yang baik. Kita harus bisa saling melengkapi dan menerima kekurangan satu dengan yang lain. Saya percaya ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh, kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau hidup dalam takut akan Allah, kita mau hidup dalam kasih, maka rumah tangga kita tidak akan bercerai. Saudara, mari hari-hari ini jangan pernah kita mengikuti tren dunia. Dunia boleh terjadi akan apa yang namanya fenomena great divorce. Perceraian terjadi di mana-mana. Tapi kita anak-anak Tuhan harus punya sebuah komitmen. Aku harus menjaga rumah tanggaku. Aku harus mempertahankan akan pernikahanku. Aku tidak boleh bercerai. Mari Bapak Ibu ingat, mari kita harus tetap punya sebuah keputusan dan komitmen yang bulat. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, mari jaga rumah tanggamu, jangan pernah bercerai, dan mari sayangi pasanganmu, dan sayangilah anak-anak yang Tuhan telah berikan dalam rumah tangga kita. Puji Tuhan, biarlah renungan ini memberi kita sebuah wawasan agar kita benar-benar harus waspada dan berhati-hati. Dan mari kita tetap hidup takut akan Allah, dan kita harus menjaga rumah tangga kita untuk kita selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Dan saya percaya rumah tangga kita akan bahagia dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Shalom.